Assalamualaikum semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ekosistem. Hayo, siapa di sini yang masih ingat mengenai ekosistem? Tentu ya, semua masih ingat. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem agar teman-teman dapat lebih paham dan mengerti lagi mengenai ekosistem. Sebelum lebih lanjut mengenai pembahasan ekosistem, sebaiknya kita ice breaking dulu nih, biar lebih semangat. Ayo kita mulai. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Gimana ice breaking kali ini teman-teman? Asyik bukan? Semoga kita lebih semangat ya belajar mengenai ekosistem. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai ekosistem. Tahukah kamu apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik yang sangat erat antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan lingkungan fisiknya atau komponen abiotik. Sederhananya, ekosistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari semua makhluk hidup di suatu area tertentu beserta lingkungan fisiknya, di mana mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, tahukah kamu apa saja tipe-tipe ekosistem? Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan, berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya. Nah, ekosistem darat dibagi menjadi beberapa bioma, seperti bioma gurun, bioma padang rumput, bioma sabana, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Selanjutnya adalah ekosistem air tawar, suatu sistem yang terdiri dari semua makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan fisik atau komponen abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu perairan yang memiliki kadar garam yang rendah. Sederhananya, ekosistem air tawar adalah sebuah komunitas yang hidup di dalam air tawar dan saling bergantung satu sama lain. Dan yang terakhir, ekosistem air laut adalah sebuah sistem yang terdiri dari semua makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan fisik atau komponen abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu perairan yang memiliki kadar garam tinggi. Sederhananya, ekosistem air laut adalah sebuah komunitas yang hidup di dalam air laut dan saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, tahukah kamu apa saja sih komponen-komponen ekosistem? 1. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Contohnya, tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, atau bakteri dan jamur. Nah, peran mereka saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Misalnya, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh hewan untuk bernafas, sementara hewan membutuhkan penyerbukan untuk tumbuhan. 2. Komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Contohnya, tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, kelembapan, batu mineral. Peran komponen abiotik mempengaruhi keberadaan dan pertumbuhan makhluk hidup. Misalnya, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, sedangkan hewan membutuhkan air untuk minum. Sekian video mengenai ekosistem, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah!